Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Anissa Putriananda dari kelas 2 SID. Pada laporan pertemuan 12 dan pertemuan 13 kali ini, saya akan membahas tentang session dan middleware, serta saya juga akan membahas tentang upload pada tabel media. Oke, langsung saja saya akan masuk ke session dan middleware. Nah, pertama-tama di sini saya sudah menerapkan session dan middleware-nya. Saya akan tes terlebih dahulu ya, apakah saya bisa masuk ke page lain tanpa login. Saya akan masuk misalnya ke jenis penggunaan terlebih dahulu. Nah, karena saya belum login, dia memberikan peringatan bahwa silakan login terlebih dahulu. Saya akan coba ke page lain, misalnya user. Nah, tetap silakan login terlebih dahulu ya. Artinya kita harus melakukan login terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan 3 akun dengan role yang berbeda, ada admin, super admin, dan klien. Untuk admin dan super admin mungkin izinnya sama ya, tapi di klien dia hanya cuma mengakses satu page saja. Saya akan mencoba login klien terlebih dahulu. Sebelum itu saya ingin menjelaskan cara kerja middleware-nya. Di sini di roots saya sudah menerapkan, kenapa tadi tidak bisa login, karena saya menerapkan middleware check is login pada root ini. Nah, ini jadi root berikut hanya dapat diakses bila dia sudah login, sedangkan root ini dia dapat diakses bahkan tanpa login. Oke. Saya akan cek middleware-nya, namanya check is login. Nah, di sini adalah middleware-nya. Nah, dapat dilihat bahwa jika dia tidak terautentikasi, dia cek autentikasinya ternyata tidak, dia akan return ke root login dengan error message bahwa silakan login terlebih dahulu. Nah, lanjut saya akan menjelaskan check role. Oke. Nah, di sini saya sudah menambahkan kolom role di tabel user. Oke, saya karena klien hanya dapat mengakses satu page, saya akan mencoba login dengan akun klien. Oke, saya sudah ada di klien ya, dan ini ya. Nah, ini saya pakai session ya untuk menyimpan data dari usernya. Nah, itu bisa dilihat di bagian ini ya, bagian layout. Nah, di sini dia ngambil user profile, lalu dia ngambil nama dan email dari user kalau dia login. Kalau tidak, dia pasti akan error. Makanya saya tidak memberikan izin masuk karena dia akan error gitu. Jadi ya codingannya. Nah, kalau untuk profile picture akan saya jelaskan juga nanti, karena dia menggunakan beberapa aset ya dari folder storage ini. Tapi data nama file profile picture-nya disimpan di dalam database. Nah, oke. Saya akan lanjut. Nah, di sini klien hanya dapat mengakses tabel jenis penggunaan, sedangkan misalnya ya, ini sengaja saya tidak hide-kan untuk klien biar mudah. Bisa saya ke page warga, ini tidak bisa karena forbidden. Nah, akan saya jelaskan di check row. Nah, di sini dia akan cek role-nya, dan jika tidak sesuai dia akan return abort 403. Nah, itu bisa kita lihat di controllernya, web arrow-nya maksudnya. Nah, di sini saya sudah menetapkan middleware check role. Kalau dia admin dan super admin, dia dapat mengakses root yang ini, warga, user, pensil, media, dan pensil media. Sedangkan selain yang admin dan super admin, dia bisa mengakses jenis penggunaan saja. Maka dari itu, role client hanya bisa mengakses jenis penggunaan saja. Sedangkan tabel yang lain, misalnya saya ke tabel pensil, dia tidak bisa sama sekali. Oke, saya akan cek
user controller. Nah untuk saat login out controller maksudnya. Nah dari sini ya, nah jika dia datanya itu sama dengan data yang ada di database, dia pasti berhasil login. Lalu dia akan ngeset ini ya, bahwa user ini dia login. Jadi dia pas out check dia tidak pas out check dia tergolong login. Lalu ini adalah contoh penggunaan session. Saya tidak gunakan di view-nya langsung ya, tapi bisa dipanggil di view. Nah ini untuk menyimpan data-data saat user itu login. Nah data-data yang ini dia akan dihapus. Nih, dihapus ketika usernya logout. Jadi pas out check dia akan tergolong tidak login gitu, tidak sedang login. Oke, saya akan coba logout ya. Nah ini data-data out login dan sessionnya dia dihapus semua. Jadi dia tidak ada data-data loginnya. Nah, jadi pas saya masuk lagi dia tidak bisa. Itu dia cara kerjanya. Nah, silakan login terlebih dahulu karena dia ada out check-nya. Oke. Baik, saya akan lanjut ke pembahasan kedua kita ya, yaitu adalah multiple upload di tabel media. Nah, di sini saya sudah menyediakan tabel media. Di sini itu ada media ID, ini ID dari media, lalu referensi tabelnya itu dari mana, itu lalu itu referensi ID di tabelnya, file name yang kita kirim, lalu ini ada MIME type, itu adalah tipe dari filenya ya. Di sini misalnya image JPEG, image PNG, application JSON. Lalu di sini adalah sort ordernya, misalnya di sini referensi ID-nya sama. Nah, mana yang duluan di upload, dia memiliki sort order 0. Lalu yang kedua itu adalah 1. Nah, artinya ini dia di upload pertama, lalu di upload kedua. Nanti kalau saya mengupload media ke referensi ID yang lain lagi, dia akan mulai dari 0. Dan misalnya saya upload media ke referensi yang ke-6, dia akan sort ordernya itu kedua. Seperti itulah. Oke, untuk codingannya, nah itu ada di Pencil ya. Oke, saya akan di store terlebih dahulu. Nah ini dia bedanya, ada beberapa penambahan jika kolom media filenya ada, dia akan validasi media file. Nah untuk media file ini ketentuannya dia harus JPEG, JPG, PNG, PDF, Doc, XLS, GeoJSON, terus di sini mungkin bisa JSON. Oke. Lalu dia juga ada caption, dan ini nullable ya. Lalu ini untuk menyimpan path dari media yang kita upload. Nah jika dia punya media files, untuk setiap media file, karena ini multiple upload, dia pakai for each. Nah misalnya kalau dia ngirim 2, dia bakal for each masing-masing. Nah path dia akan simpan di sini di upload Sparkzilla. Nah itu kita dapatnya itu di tabel storage sini, storage app public. Nah dia ada di sini. Nah sini ada 2 ya, ini untuk upload yang Sparkzilla. Nah kenapa saya kasih di upload terus Sparkzilla, kenapa nggak langsung Sparkzilla aja, karena nanti bakal ada 2 tabel lagi yang memerlukan tabel media ini ya. Jadi saya pisahkan, nanti mungkin ada Sparkzilla terus tabel 2 dan tabel ketiga di sini. Oke. Dia akan simpan path-nya di sini ya, upload Sparkzilla di sini. Nanti disimpan di database dengan file name ini ya. Nih, file name ini. Oke, ini path-nya.
simpan sebagai variabel file name, terus disimpan di database kolom file name yang ini. Kalau MIME type itu pakai ini ya, get MIME type file, jadi dia otomatis langsung masukin tipe filenya. Misalnya kalau saya masukin PNG, dia bakal nyimpennya misalnya image/png. Oke, mungkin sort order itu enggak. Oke, MIME type caption, request media caption, index, kalau nggak ada itu bakal null. Nah, ini disimpan di Pencil ID ya. Nah, ini nanti setelah dia berhasil menyimpan, dia akan redirect ke tabel Pencilnya. Untuk update dia tidak jauh beda ya. Ini untuk validate-nya, update data, dan kalau ada media file, sort media ref where. Untuk last sortnya, nah ini for each-nya ya. Oke, path, file name path, oke, media grid, oke, ini sama ya. Tapi untuk nambahin medianya, karena media ini nggak diubah, tapi dia bisa ditambahkan, dihapus. Jadi misal kalau mau mengubah media yang sudah ada, dia tuh harus dihapus baru ditambahkan, tidak bisa diedit gitu. Ini untuk menghapus for each media. Oke, ya ternyata dia menghapus data yang ada di tabel media terlebih dahulu, baru dia menghapus data di tabel Pencilnya. Oke, lanjut di controller. Nah, ini untuk menampilkan semua media yang ada di semua data yang ada di tabel media ini. Ini untuk menghapusnya ya. Oke, menghapus tanpa menghapus data Pencilnya. Oke, akan saya langsung demokan biar mudah ya, mudah dipahami admin. Oke, sini sesuai ya, ada foto profil, dan di kliennya tidak ada foto profil. Nah, oke, langsung saja di tabel media. Nah, ini adalah daftar media, dan kalau mau melihat daftar media pada di tabel Pencil, saya sudah menyediakan tombol ini di kolom media, jadi kita bisa melihat masing-masing media yang dikirimkan oleh ini ya, pemilik Estiono Harjasa Prasetya. Nah, ini adalah semua file yang dikirimkan di data ini, kode Pencil dengan kode FCHN. Bisa dilihat ini fotonya. Lalu untuk koordinat dia pakai ini ya, GeoJSON. Jadi saya mungkin bisa diperbaiki untuk tampilan GUIS-nya. Untuk tombol hapus, lalu saya bisa upload file baru berdasarkan kode Pencil FCHN ini. Mungkin saya akan upload untuk ini deh, dia. Saya bisa tambahkan di edit, ditambah data Pencil juga bisa ya. Saya ambil misalnya ini, saya juga bisa nambahin di create, saat create. Bisa nambahin saat edit. Nih, di edit dia bisa menghapus datanya juga. Misalnya saya mau menghapus yang GeoJSON yang ini. Oke, dia terhapus ya saat edit. Misalnya saya mau tambah file lagi. Ini.
Terus saya akan nambahin file kedua. Ini foto aja biar bisa kelihatan ya. Update datanya. Nah, jadi dia tambah ya, total filenya itu ada 3 nih. Oke, untuk saya belum memperlihatkan formnya ya, form pensil. Nah, di form pensil ini lumayan banyak ya, menyangkut JavaScript. Nah, ini adalah JavaScript untuk menambahkan form. Nah, kenapa saya nggak pakai multiple upload yang normal saja, jadi dalam satu kolom itu bisa banyak? Karena di sini saya bikinnya itu di setiap file dia punya keterangan gitu. Jadi kalau misalnya saya di satu kolom terus multiple upload, misalnya di ini, yang ini, saya upload yang ini juga, ini, misalnya 5 maksimal, saya upload di satu kolom ini aja, dia keterangannya bakal bisa 0 gitu. Jadi kalau bisa saya tambahkan caption, karena di tabel media juga diberikan caption ya, keterangan. Ini untuk nambahin, nah kan pas saya menekan tombol tambah file lagi, dia akan menambahkan kolom nih. Nah, itu tuh dari sini nih, dia tiap ngeklik button yang ini, dia bakal nambah, dan dia itu ini dia media yang bakal ditambahkan. Nah, dia itu bakal nambah di ini ya, file upload item mb3. Nah, dia bakal nambah di sini ya, di div yang ini ke bawah. Lalu ini untuk fungsi menghapus yang ini, tombol yang ini. Oke, mengurangi countnya. Ini adalah elemen yang ditambahkan gitu. Misalnya ini defaultnya 1 ya, misalnya kalau saya tambahkan jadi 4. Lalu di sini ini jika tombol kolom inputannya itu cuma 1, dia bakal tidak menampilkan di move button yang ini, tidak akan menampilkan di move button lagi ya. Oke, jadi dia nanti setiap menekan di move button dia akan menghilangkan satu file count. Mana ya? Nah, ini ya, kalau dipencet dia bakal meremove file count yang ini, di remove. Misalnya file countnya itu ada 5, ya dipencet dia jadi 4, pencet lagi jadi 3 gitu. Lalu di sini kan banyak nih, bisa saja yang ditambahkan itu 5. Nah, gimana cara controllernya memasukkannya? Tadi sudah saya jelaskan, karena ada fungsi for each di sini. Nah, untuk setiap media file ya, dia bakal simpan di sini. Nah, ini base name-nya. Nah, baru di create, atau baru dia akan di create di function store maupun di function update. Baik, itu saja untuk penjelasan saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih karena sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.